Hai everyone, selamat datang di podcast Laba Rugi by Hima UBL yang akan menemani kalian selama beberapa waktu ke depan. Kita kenalan dulu kali ya. Iya, kita langsung kenalan aja kali ya. Aku Cynthia sebagai host di podcast Laba Rugi kali ini dan seperti biasa aku tidak sendirian, aku ada partner. Hai, kenalin, aku Warfatur Rahma, bisa dipanggil Rahma. Dan hari ini kita bakal bahas topik yang super penting nih bagi teman-teman semua yang ingin berkarir di dunia akuntansi. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak nih hari ini kita mau bahas apa? Apa ya? Pasti udah ketebak dari judulnya. Jadi kita hari ini akan membahas tentang tips lolos CPA, CMA, dan sertifikasi akuntansi. Banyak orang yang masih bertanya-tanya gimana sih, seberapa pentingnya sih sertifikasi ini untuk karir kita ke depannya dan bagaimana cara lolos CPA dan CMA ini. Betul, dan kita pastinya nggak akan sendirian dong ya. Kita udah kedatangan tamu yang spesial yang pastinya udah expert banget di bidang ini. Beliau adalah Ibu Dr. Agustina Mampadang, SE AKMM, selaku dosen prodi studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Budi Luhur. Halo semuanya, apa kabar? Rahma, Cynthia, di sini ya. Oke, baik. Wah, apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Kalian gimana, Cynthia sama Rahma? Alhamdulillah, Sobat cantik semuanya, pada sehat. Oke, bagus sekali ya. Oke, Bu. Ibu boleh perkenalan diri teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Saya dengan Agustina Mampadang, kebetulan adalah dosen di Fakultas Ekonomi Budi Luhur ya. Dan saya diundang kebetulan oleh Maju ya. Hima UBL ya, untuk memberikan pandangan-pandangan mungkin terkait dengan topik yang saat ini mereka akan podcastkan ya. Oke. Menarik sekali ya. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, mari kita ke topik pertama. Oke, boleh silakan. Sebelum masuk ke topik pembahasan persiapan teknis ujiannya, kita akan membahas apa sih relevansi sertifikasi ini dalam dunia kerja. Banyak orang nih Bu yang bertanya-tanya sertifikasi seperti CPA dan CMA itu beneran ngasih benefit nggak sih buat kita untuk karir ke depannya. Terus misalnya kayak apa sih sertifikasi ini dapat menjadi faktor utama dalam mencari promosi dan mendapatkan posisi yang strategis di perusahaan. Nah, oke, baik ya. Ini topiknya bagus sekali ya semuanya ya, terkait dengan sertifikasi profesi akuntansi ya. Nah, jadi sertifikasi profesi akuntansi itu Pak ada macam-macam ya. Nah, yang paling umum dan sering dipakai ya itu adalah yang pertama itu seperti CPA ya, Certified Accountant. Kemudian CPA, Certified Public Accountant. Kemudian CMA atau CPMA, jadi Certified Management Accountant ya, atau Certified Professional Management Accountant ya. Nah, jadi sertifikasi itu yang sering ya, yang umum. Ada lagi yang tambahan-tambahan yang lainnya, mungkin ada dari segi pajak, dari segi Certified PSAK dan lain sebagainya. Nah, yang paling utama itu sebenarnya poin 4 ini ya. Sebenarnya tiga. Karena antara CPMA dan CMA itu sebenarnya sama. Ya, sama-sama akuntan manajemen ya. Tapi yang satu CPMA lebih kepada penggunaan di domestik karena sudah disesuaikan dengan aturan perundangan Indonesia, dan yang CMA itu adalah lebih berstandar internasional. Jadi kalau kalian sudah lolos CMA bisa bekerja di luar negeri dimanapun itu bebas gitu. Itu kalau CMA ya. Nah, penerbitnya juga berbeda ya. Jadi kalau misalnya CMA adalah penerbitnya itu dikeluarkan oleh Institut
IMA ya, Institut Manajemen Akuntan. Kalau CPMA oleh Institut Profesional Manajemen Akuntan di Indonesia ya, IAMI ya, nanti kalian bisa lihat iami.org.id. Kemudian kalau CPA dikeluarkan oleh IAPI ya, Ikatan Akuntan Asosiasi Akuntan Publik Indonesia, atau biasa disebut dengan Institut Akuntan Publik Indonesia. Kalau di CA Certified Accountant oleh IAI ya, Ikatan Akuntan Indonesia ya. Nah, jadi ini sertifikat yang poin-poin utama. Nah, kenapa itu penting? Karena itu mensertifikasi ya. Jadi itu adalah standar sertifikasi profesional untuk kompetensi kita secara pribadi gitu, untuk di bidang akuntansi ya. Kalau CA untuk accountant ya, kalau CPA untuk proses audit, untuk pengauditan nantinya akan bermuara kepada akuntan publik ya. Kalau untuk yang CMA dan CPMA itu lebih kepada akuntan manajemen. Jadi ini bisa dibilang semacam golden ticket ya Ibu bagi para akuntan ya? Ya, betul sekali. Jadi memang ini golden ticket ya. Jadi kalian ini sebenarnya kayak lulus ya, kalau Ibu mau katakan, seperti kalau misalnya kalian beli mobil lah, contoh ya. Kalian beli mobil, ada yang misalnya mobil yang pakai merek sama mobil yang nggak pakai merek. Kalian memilih yang mana? Bermerek dong, kan? Kalau mobil yang nggak pakai merek memang sama-sama dua-dua bisa jalan. Tapi yang mobil yang nggak ada merek sama mobil yang tidak ada, yang pakai merek, misalnya mereknya Toyota, yang satu nggak ada mereknya, kalian kan pilih pasti harganya naik dong kalau ditempelin logo Toyota, walaupun mungkin sama-sama nih ya, sama-sama kualitasnya, tapi yang satu sudah ditempelin merek. Nah, yang ditempelin merek Toyota itu sama dengan orang yang sudah disertifikasi gitu. Jadi harganya naik dong. Berbeda dengan orang yang misalnya nih sama kualitasnya juga, tapi dia nggak ditempelin merek gitu. Kalau dia nggak ditempelin merek, orang nggak akan bisa kenal kompetensinya dia gitu. Oh dia apa sih? Nanti kalau udah kerja, udah istilahnya nih, membeli di dalam karung, kalau nggak ada merek, dia jelek, ya sudah beli. Dia bagus, ya untung. Nanti seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat nih ya, di lapangan sekarang tuh banyak orang yang sukses di bidang akuntansi tanpa sertifikasi Ibu. Menurut Ibu, apakah seseorang itu bisa berkembang ya di dunia akuntansi tanpa sertifikasi CPA atau CMA? Atau apakah nanti di masa depan sertifikasi itu akan menjadi sebuah keharusan Ibu? Nah, betul sekali. Di zaman Ibu ya, mungkin di generasi X ya, nah baby boomers itu memang sertifikasi itu masih kurang karena infrastrukturnya kan kurang ya. Zaman dulu waktu di daerah juga kepengen ikut yang seperti tadi ya, tetapi adanya cuma CA. Di CA itu pun tahapannya kan sangat panjang ya, akuntan itu mesti ujian ya. Nah, sekarang semua serba cepat. Sekarang serba digital, AI ya. Maka jurusan akuntansi itu, lulusan akuntansi, mau nggak mau, suka nggak suka, harus ditempelin dengan merek tadi ya. Itu sertifikasi. Itu sertifikasi profesional di bidang akuntansi, gitu ya. Jadi kalau kita nggak ditempelin merek, ya sudah, kita mau nilainya naik atau nilainya biasa aja gitu. Nah, kalau tadi dikatakan sama Rama, oh yang lain kok nggak pakai tapi bisa, ya memang bisa, karena persaingan waktu dulu belum seketat sekarang. Kemudian kita kan harus melihat ke future kan, ke masa depan. Kalau kita hanya melihat posisi sekarang ini, maka kita bisa lihat bahwa sebenarnya kayak sekarang ini ya, berapa sih orang yang bisa lulus tanpa ada sertifikasi, yang bisa survive gitu dengan posisi yang tinggi? Paling hanya berapa persen aja.
paling hanya 5%, mungkin di bawah 5%. Atau kadang ada yang katakan, oh kalau bisa kerja, bisa berhasil tanpa ada sarjana juga nggak ada masalah, paling hanya 0,0 berapa persen, gitu kan? Contohnya kayak jadi YouTuber, jadi apalagi konten kreator, itu kan ada apa ya? Apa sih namanya? Dia punya talenta, ada talent, ya. Nah itu beda-beda setiap orang. Jadi kayak Fuji nggak perlu S1 pun dia bisa mendapatkan duit. Tapi itu berapa persen orang yang punya seperti itu, gitu. Dari 1.000 orang mungkin hanya 10 orang atau 1-2 orang mungkin yang berhasil, benar kan? Gitu. Kalau gitu sekarang kita masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih Iya. Bu. Apalagi kalau bukan persiapan ujian. Iya. Banyak yang bilang nih Bu, kalau ujian CPA dan CMA itu terkenal sulit. Menurut Ibu, pengalaman Ibu sendiri itu bagaimana? Sulit. Nah, makanya mungkin Bu sedikit tambahin ya, ada penambahan dengan CA, ya. Nah, jadi kalau CMA dan CPMA ya, memang itu tahapan yang kalau kita sudah bekerja perlu, ya. Nah, kalau tadi dikatakan sulit, kalau kita sudah terbiasa dengan belajar, itu memang Ibu juga rasakan memang sulit waktu itu. Makanya persiapannya itu nggak boleh ujian mau besok, tinggal minggu depan baru persiapan sekarang. Itu perlu waktu berbulan-bulan, gitu ya. Jadi harus dicanangkan. Kita mau ujian, mau yang mana nih? CA atau CPA? Nah, gitu contoh. Kalau kita CPA berarti kita senang tertarik di audit. Kalau kita mau CA, saya senang membuat laporan keuangan. Kan kalau yang satu mau audit laporan keuangan, ya CPA. Kalau yang CA itu membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi, gitu. Nah kita mau yang mana nih? Ya biasanya sih CA dan CPA. Setelah CA dia ngambil CPA, atau mungkin ada yang CA langsung CPA. Nanti kan dapat gelar sama-sama akuntan. Atau ada yang mungkin langsung CPMA, gitu. Nah tadi ditanyakan apa tadi, bagaimana trik-triknya, gitu kan? Nah kalian memang mesti tanamkan dulu di hati, harus benar-benar saya mau ikut, jangan satu kaligus ya. Saran Ibu jangan sekaligus. Saya mau bikin CA, oke. Pelajari masuk ke web IAI, pelajari karena di situ ada tahapan. Kalau CA itu ada 3 tahapan. Tahapan untuk yang dasar, ya. Kemudian masuk ke tahapan profesional sama advance-nya. Sama juga dengan CPA. Nanti masing-masing itu ada gelar-gelarnya. Sama dengan CPA. CPA ada tahapan untuk dasar, kemudian profesional dan advance juga. Nah kalau CPA itu kalau sudah lulus di dasar dapat gelar ACPA, ya, Associate CPA. Nanti yang profesional dan untuk yang gelar advance itu dapat CPA. Nah tinggal kalau yang sudah advance dia mau buka KAP, kantor akuntan publik, itu boleh, gitu ya. Seperti itu. Biasanya nih Bu ya, tantangan terbesar dalam ujian CPA dan CMA ini itu apakah kurangnya persiapan, sulitnya soal, dan tekanan mental saat ujian? Nah sebenarnya sih ya memang kita punya kemauan besar, kita mau ujian karena kan pasti nggak akan mungkin sekali lulus. Kalau di CA setiap tahapan itu ada 5 mata kuliah, 5 materi yang diujikan. Nah nanti bisa lihat di IAI itu macam-macam, ada 5 ya. Kemudian nanti tahapan di profesional juga ada 5 materi yang diujikan. Nanti seperti itu. Nah begitu juga dengan di CPA ada 5 materi yang diujikan masing-masing untuk tahapan. Nah kalau di CMA sekaligus itu 9, CMA dan CPMA ada 9 materi yang diujikan. Nanti kalian bisa masuk di web IAPI,
sama web IAI atau web IAI di websitenya mereka, gitu kan, itu didetailkan semua di situ. Nah seperti itu. Nah jadi tantangan yang paling besar adalah kalau kita gagal, misalnya dong, nah kita berusaha, gitu. Kalau saran ibu, paling bagus itu kalian itu punya bikin strategi dari semester 6 sudah bisa. Sudah bisa. Semester 6 sudah bisa mencoba. Ya. Kemudian apalagi di semester 6 kemudian masuk sebagai anggota. Nah, sebagai anggota itu nggak mahal kok ya. Kalau misalnya IAI itu keanggotaan 300.000, kemudian setiap kali ujian bayarnya 250.000 ujian dasar. Kalau yang profesional itu bayarnya 750.000 satu mata ujian. Kalau ada 5 berarti 5 kali 250. Nah, kalau di IAI dan di IAI itu kan mengeluarkan sertifikat CDNA. Kalau di IMA mengeluarkan sertifikat CMA. Nah itu dia 450.000 satu mata kuliah, satu materi. Oke, ngomong-ngomong soal persiapan nih, banyak dari teman-teman yang masih bingung gimana sih caranya membagi waktu secara efektif. Oke, membagi waktu. Jadi gini, kalian kan pasti di kampus juga banyak tugas dong. Ya, saran ibu kalian itu sudah mulai dari sekarang, jangan tunggu nanti besok. Karena semakin lama kan semakin sulit, ya. Waktunya semakin padat karena kalian mau bikin skripsi, ya, cari kerja dan lain sebagainya. Nah, saran ibu, kalian mesti belajar untuk download ya, belajar soal-soal ya yang ada di webnya, ada diberikan contoh-contoh soalnya, ada semua gitu di situ. Nah, waktu yang dibutuhkan berapa lama? Kalau kalian serius 6 bulan gitu. Kalau serius setiap hari sisihkan waktu 1-2 jam untuk belajar. Jangan buka-buka handphone dulu. Ibu aja tuh kalau lagi mau persiapan ujian, ibu handphone itu sudah taruh jauh-jauh. Nah, kecuali ada yang mau nelfon gitu ya baru diangkat. Tapi pokoknya disingkirin karena sekarang kan FB, Instagram semua kan pakai video-video yang lucu-lucu. Jadi kita tergerak nonton terus, konten kreator tambah kaya, kita tambah miskin. Kan? Mereka tambah banyak, semakin banyak yang nonton, mereka makin banyak duit. Lah kita yang nonton kita gigit jari. Kita sudah nggak punya lagi kemampuan untuk mengembangkan diri kita sendiri. Gitu. Padahal kita sendiri nggak terlibat di dalam konten kreator, cuma jadi penonton. Viewernya jadi tambah banyak, kita sendiri nggak mengembangkan ya. Jadi seperti itu. Jadi memang yang penghalang-penghalang itu mesti disingkirin dulu. Harus dijauhkan ya. Kalau dulu ibu tempel di kamar, pakai karton, fokus belajar, gitu ya. Kemudian hari ini kalau perlu bisa bikin jadwal, sama kayak kita bikin cash flow ya. Hari pertama saya mau fokus apa, atau di minggu pertama, minggu kedua saya fokus di mana. Kan ada materi itu yang diujikan itu dari 5 untuk di dasar. Jadi minggu pertama apa-apa aja yang saya mau siapkan, minggu kedua apa-apa aja, minggu ketiga sampai 1 bulan. Setelah itu tahapan berikutnya lagi gitu ya. Jadi bikin jadwal seperti itu perlu sekali jadwal. Jadi ditempel di dinding, kemudian terus di bawah, Tuhan, tolong saya komitmen. Selain dari waktu persiapan Ibu, metode belajar kan juga jadi hal krusial Ibu. Banyak yang bertanya-tanya mending belajar dari buku sendiri dan sumber online atau lebih efektif kalau ikut persiapan khusus. Nah, kalau kita ada uang lebih boleh aja sih kita ikut.
Kalau ibu sih nggak pernah ikut kursus begitu yang namanya CPA review, namanya kayak pajak juga pakai kursus dulu. Karena gini, kalau kita kursus, pemahaman orang kan itu beda-beda. Ada yang kemampuannya rendah, ada yang sedang, ada yang setengah sedang, ada yang udah tinggi. Kalau yang nanya itu, nanya melulu orang yang benar-benar nggak paham, satu soal itu bisa 1 jam dibahas. Sedangkan kita kan CPA review paling cuma 3 jam, 2 jam setengah. Nanti bahas soalnya itu cuma 3 soal doang atau 4 soal doang. Karena yang banyak, yang nanya itu banyak gitu. Ulang terus ditanya, tanya. Akhirnya soal yang harusnya target berapa banyak itu nggak terjawab semua gitu. Karena kemampuan orang kan menyerap beda-beda gitu. Nah, yang untungnya mungkin ya memang di tahap dasar sekali gitu. Jadi sih saran ibu ya, lebih baik kalian ya kalau ada uang boleh kita nambah teman gitu kan, kita nambah link gitu ya di situ. Kemudian boleh saling bertukar informasi, itu sah-sah aja, boleh aja gitu ya. Nah, tapi kenyataannya kalau pada saat ujian soal yang didapatkan di CPA review kadang sudah jauh berbeda dengan yang diujikan gitu. Nah, yang paling terbaik sebenarnya, karena kan mereka mendapatkan soal itu soal yang sekian lama, itu diujikan kembali ya. Jadi mereka kurang mengupdate. Nah, saran yang biasanya ibu lakukan ya, kita ikut ujian aja pertama kali. Ibu lakukan biasa begitu sampai kalau ibu ikut ujian kedua langsung lulus gitu ya. Jadi kita ujian aja, kita punya modal 250.000, kita ikut ujian A, materi yang A gitu. Nanti kita bisa lihat gambaran soalnya seperti apa kan. Kita jangan dulu berfokus kita bisa lulus gitu, lihat dulu gambaran soal esainya apa. Nah, setelah itu baru tahapan kedua kita ujian lagi. Nah, kita bayar, kita sudah tahu kan, materi yang diujikan ini nih. Nah, itu udah persiapan kan. Nah, barulah kita fokus, kita berarti kita bisa lulus di situ. Seperti itu. Jadi kita lihat gambaran soalnya langsung pada saat ujian. Ya, kalau ibu praktiknya biasanya seperti itu. Nanti ujian berikutnya kita udah tahu dapat gambaran soalnya. Nah, daripada kita ikut CPA review, kadang kan gini, CPA review kita sudah bayar, gitu, tapi ternyata soalnya berbeda jauh. Mendingan kita langsung bayar, tapi kita dapat gambaran soal di dalam ujian tersebut, gitu. Nah, dan itu yang sering ibu infokan kepada teman-teman ibu sama yang lain juga ya. Sama ponakan yang suka itu, kemarin sama ponakan mengikuti juga CA. Dia ikut, nah dia mempraktekkan caranya. Dia bilang, pertama kali ikut lihat dulu gambaran soalnya seperti apa. Nanti kedua kali kamu itu baru kamu berjuang gila-gilaan sih. Tembus seperti itu. Jadi memang mesti semangat. Kalau kita nggak lolos, ada kesempatan berikut kan? Wah, keren banget ya tipsnya. Terasa nih kita udah di penghujung podcast pembahasan topik tips lolos CPA, CMA, dan sertifikasi akuntansi. Tadi benar-benar seru banget kan teman-teman. Terima kasih banyak Bu Mapadang atas pemberitahuan tipsnya dan udah nyempetin waktunya. Oke, mungkin Bu perlu juga infokan begini. Kalian ini masih muda, speednya ini masih kencang. Jadi waktu masih banyak, otaknya masih kuat, ya. Nah, walaupun mungkin kemampuannya ya tinggal berarti kan ketergantungan ke orang tua, gitu kan? Nah, pasti orang tua akan mendukung kalau kita ujian, ya. Nah, jadi kalian punya kelebihan dibandingkan dengan orang yang sudah usia 40 ke atas baru mau ngikut, gitu ya. Nah, kalau sudah 40 tahun ke atas, belajarnya berbeda. Kalau kalian cuma butuh waktu 1 jam, kalau sudah di atas 40 pasti butuh waktunya 2-3 jam. Kan jauh beda, ya. Jadi sebaiknya saran ibu ya, bersusah-susah dahulu di masa muda, ya, bersenang-senang di masa tua. Jangan kebalikan, bersenang di masa muda, nanti hari tua kalian susah. Gitu. Jadi menyesal kalau di awal namanya pendaftaran. Gitu.
kalau misal di awal toh. Nah, saran ibu seperti itu. Iya, dengerin podcast ini bisa jadi pegangan banget ya buat kita, terutama buat kalian nih yang masih mikir-mikir soal sertifikasi atau yang lagi berjuang nih dapat gelarnya. Kalian gak sendirian kok. Betul, buat teman-teman yang lagi buat mempersiapkan diri nih untuk ujian CPA dan CMA, semangat terus ya. Kuncinya hanya di konsisten dan percaya diri. Biar nggak ketinggalan obrolan seru lainnya. Dan buat kalian yang masih mahasiswa atau lagi cari kampus buat lanjut kuliah, coba lirik Universitas Budi Luhur. Oke, good ya, luar biasa. Jadi memang penting sekali ya, Budi Luhur bagus sekali sudah mengencourage kalian semua, memberikan fasilitas ya untuk mendengarkan bagaimana saling berbagi ya informasi ya. Ini sangat penting sekali ya untuk kalian. Dan sekali lagi, kalau saran ibu yang ingin mau ambil CPMA ya, dengan CMA lebih baik ke CPMA aja dulu, karena CPMA itu fokus kepada nasional ya, kepada domestik Indonesia. Kalau CMA itu standar internasional. Jadi sudah bisa diambil dari sekarang. Syaratnya itu backgroundnya akuntansi, gitu ya. Nah, kecuali nanti kalau sudah tingkat lanjut itu ada syarat lagi khusus mesti kerja dulu. Gitu. Jadi saran ibu jangan tunda ya. Kalau sudah punya kemampuan mau ngambil, silakan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terus semangat dan tetap jadi mahasiswa yang keren dan benar. Bye bye.